Halo semua, selamat datang. Ketemu lagi sama aku di channel Belajar Uang dalam BLK Project dari kelompok 1. Di video kali ini kita akan membahas tentang leasing atau sewa guna usaha. Tentunya teman-teman semua udah nggak asing lagi kan dengan nama ini. Tapi kalian udah tahu belum apa sih sebenarnya leasing itu? Gimana sih mekanismenya? Terus apa sih sebenarnya keuntungan dari leasing? Yuk cari tahu, simak terus ya videonya. Di kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering dengar tentang leasing. Di Indonesia sendiri, leasing sering dikonotasikan dengan kredit, terutama kredit kendaraan bermotor. Meskipun memiliki konsep yang hampir serupa, namun pengertian leasing dalam arti sebenarnya tidak tepat jika disebut kredit. Leasing atau biasa dikenal dengan sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna dengan hak opsi atau tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lise selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang perlakuan perpajakan terhadap kegiatan transaksi sewa guna usaha, sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 berdaya laku surut sejak tanggal 19 Januari 1991. Pihak yang terlibat dalam leasing, yang pertama adalah lessor, merupakan perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lise dalam bentuk barang modal. Yang kedua adalah lise, merupakan perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga adalah supplier, merupakan perusahaan atau pihak yang menggandakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lise dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang terakhir adalah bank, merupakan pihak yang berperan sebagai penyedia dana lessor. Leasing sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu leasing dengan hak opsi dan leasing tanpa hak opsi. Leasing dengan hak opsi adalah finance lease, merupakan kegiatan leasing dengan menggunakan hak opsi di mana harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama, ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dengan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Penggolongan jenis barang modal ini mengacu kepada ketentuan tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lise. Operating lease merupakan kegiatan leasing tanpa hak opsi yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutup harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan, ditambah keuntungan yang diperoleh oleh lessor. Yang kedua, perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lise. Selanjutnya, mengenai teknik pembiayaan leasing. Teknik pembiayaan leasing dibagi menjadi dua, yaitu finance lease atau full payout leasing, suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dan lise. Perusahaan leasing atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lise biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan atas nama lessor. Sebagai pemilik barang modal, kemudian melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal sebagai objek leasing. Selama masa leasing, lise melakukan pembayaran nilai sisa atau residual value, mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai, serta bunga yang merupakan pendapatan perusahaan leasing. Kemudian, teknik pembiayaan selanjutnya adalah operating lease, merupakan suatu perjanjian kontrak antara lessor dan lise, di mana jumlah seluruh pembayaran secara berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut. Berikut dengan modelnya. Dari kedua teknik pembiayaan leasing ini ada 5 perbedaan, yaitu untuk finance lease, perjanjiannya tidak dapat dibatalkan, memiliki masa sewa selama umur ekonomis, terdapat hak opsi,
Transaksi keuangannya tidak terkena PPN dan lessor tidak dapat menyusutkan barang. Sedangkan operating lease memiliki perjanjian yang dapat dibatalkan, memiliki masa sewa yang relatif singkat, tidak terdapat hak opsi, transaksi sewa menyewanya dikenakan PPN dan lessor dapat menyusutkan barang modal. Kemudian, kita lanjut dengan jenis kegiatan leasing. Jenis kegiatan leasing sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Independent Leasing Company, Captive Lessor, dan Lease Broker. Yang pertama kita bahas adalah jenis kegiatan leasing independent company. Leasing independent company sendiri merupakan perusahaan leasing dengan jenis kegiatan yang biasanya berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen yang memenuhi barang modal nasabah. Perusahaan juga dapat membelinya dari berbagai supplier kemudian dilise kepada pihak pemakai. Contohnya Adira, SOV atau Summit Auto Finance, VIV Federal International Finance Zonda. Kemudian, jenis kegiatan leasing selanjutnya adalah captive lessor atau two-party lessor. Merupakan jenis kegiatan leasing yang muncul apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri dapat meningkatkan kemampuan penjualan menjadi lebih baik. Captive lessor juga terdiri dari 2 pihak, yaitu pihak pertama merupakan perusahaan induk dan anak perusahaan leasing, serta pihak kedua merupakan lessee atau pengguna barang. Contohnya ACC atau Astra Credit Company, BIV atau Busan Auto Finance, Yamaha, Indomobil Finance, atau Suzuki. Jenis kegiatan leasing terakhir adalah lease broker atau packager, merupakan leasing yang berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Di samping itu, perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Contohnya adalah Era, Mentari, Railway, Columbia, Columbus. Untuk mekanisme transaksi leasing sendiri memiliki alur sebagai berikut. Dimulai dengan leasing menghubungi supplier untuk menentukan jenis barang, spesifikasi, harga, waktu pengiriman, dan jaminan purna jual. Dilanjut dengan leasing melakukan negosiasi dengan lessor tentang kebutuhan pembiayaan. Kemudian lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee. Dilanjut dengan penandatanganan kontrak oleh lessee dan lessor. Kemudian pengiriman order beli oleh lessor kepada supplier. Dilanjut dengan pengiriman barang oleh supplier dan pengecekan barang oleh lessor sesuai pesanan. Dilanjut penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor dan pembayaran oleh lessor kepada supplier. Yang terakhir adalah pembayaran sewa secara berkala oleh lessee kepada lessor. Leasing sendiri memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan leasing sendiri antara lain pembiayaan penuh tanpa uang muka, lebih fleksibel, sumber pembiayaan alternatif, off-balance sheet, proteksi inflasi, pelindungan akibat kemajuan teknologi, sumber pelunasan kewajiban, kapitalisasi keuangan, dan kemudahan penyusutan anggaran. Sedangkan kelemahan leasing antara lain, hak kepemilikan barang hanya berpindah, muncul biaya besar apabila terjadi pembatalan perjanjian, barang modal tidak dapat dijaminkan oleh lessee, resiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri, dan fluktuasi bunga. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah fleksibilitas leasing ditinjau dari aspek pembayaran dan barang modal. Leasing merupakan pembiayaan sewa guna usaha yang bersifat fleksibel. Jika ditinjau bersama akan terlihat sebagai berikut. Yang pertama, step lease, yaitu leasing dapat memilih sistem pembayaran dengan cara meningkatkan step up jangka waktu atau menurunkan step down untuk mengatasi keterbatasan arus kas. Yang kedua, skipped payment letter, yaitu lessee dapat membayar sesuai dengan kondisi tertentu untuk mengatasi masalah arus kas yang dihadapi lessee. Yang ketiga, swap lease, yaitu lessee dapat menukar barang yang disewakan jika mengalami kerusakan atau memerlukan perbaikan.
Yang keempat, upgrade lease, yaitu lease dapat meminta tambahan barang guna meningkatkan efisien atau menukar dengan peralatan sejenis yang lebih up to date. Yang kelima, master lease, yaitu lease dapat menambah barang untuk di-lease tanpa negosiasi maupun membuat kontrak leasing baru. Yang keenam adalah short term or experimental lease, yaitu selama jangka waktu percobaan, lease dapat memutuskan apakah akan di-lease sampai jangka waktu yang diinginkan atau tidak. Yang terakhir akan kita bahas mengenai leasing adalah manfaat leasing bagi lease. Ada 3 manfaat utama leasing bagi lease, yaitu yang pertama, diverifikasinya sumber-sumber pembiayaan. Yang kedua, persyaratan yang lebih fleksibel. Dan yang ketiga, biaya yang lebih murah. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai leasing. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menambah sedikit ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan mengenai leasing, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, baik perkataan maupun teknis. Sekian, and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.